Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis kualitas pelayanan jasa ekspedisi menggunakan metode ServQual pada PT Berkah Miranta Kargo Jakarta. Di sini latar belakangnya pertumbuhan industri jasa ekspedisi di Indonesia berkembang sangat pesat. Di Indonesia menuntut layanan yang cepat, aman, dan efisien. Karena itu perusahaan harus mampu memberikan layanan yang cepat, aman, dan efisien. Namun masih ditemukan masalah terkait ketepatan waktu, pengiriman, dan lambatnya respon petugas terhadap pelanggan. Berikutnya landasan teori ServQual. Metode ServQual digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Kelima dimensi ini digunakan untuk melihat apakah layanan perusahaan sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Berkah Miranta Kargo Jakarta selama Februari tahun 2025. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Kemudian dilakukan analisis gap menggunakan rumus persepsi dikurangi harapan. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kantor dan armada pengangkut dinilai cukup baik. Karyawan juga memiliki pengetahuan yang baik sehingga pelanggan merasa aman, namun masih terdapat kelemahan pada aspek responsif dan empati. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi ServQual. Di sini dimensi pertama yaitu tangibles atau bukti fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kantor dan armada pengangkut PT Berkah Miranta Kargo sudah dinilai baik dan modern oleh pelanggan. Hal ini memberikan kesan profesional dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dimensi kedua yaitu reliability atau keandalan perusahaan dinilai cukup baik dalam menjalankan prosedur pengiriman secara akurat, namun masih perlu peningkatan terutama pada ketepatan waktu pengiriman agar pelanggan lebih merasa puas. Selanjutnya dimensi ketiga yaitu assurance atau jaminan. Karyawan memiliki pengetahuan produk dan pelayanan yang baik sehingga pelanggan merasa aman dan percaya menggunakan jasa perusahaan. Dan selanjutnya, dimensi responsif atau daya tanggap. Pada bagian ini masih ditemukan masalah terutama keterlambatan dalam merespon keluhan pelanggan. Hal ini menjadi salah satu titik kritis yang perlu diperbaiki perusahaan. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu empati. Pelanggan merasa pendekatan personal dari perusahaan masih kurang maksimal dalam memahami kebutuhan spesifik pelanggan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah cukup baik dan pada aspek fasilitas, keandalan, dan jaminan layanan, namun perusahaan masih perlu fokus memperbaiki responsif dan empati agar kualitas pelayanan menjadi lebih optimal. Selanjutnya fokus masalah dan kesenjangan. Yang pertama itu ada gap negatif ditemukan pada dimensi responsif dan empati. Pelanggan mengharapkan solusi yang lebih cepat saat terjadinya kendala pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan masih merasa respon terhadap keluhan kurang cepat dan perhatian personal masih kurang maksimal.
Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan kualitas manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan di PT Berkah Miranta Kargo. Disarankan yaitu memberikan pelatihan soft skill kepada customer service, mengoptimalkan sistem tracking agar informasi lebih real time, dan melakukan evaluasi SOP penanganan keluhan dan menjaga keandalan armada melalui maintenance rutin. Dan yang terakhir, kesimpulannya metode ServQual berhasil mengidentifikasi kelemahan utama perusahaan pada aspek komunikasi dan perhatian terhadap pelanggan. Kunci keberhasilan kualitas layanan adalah memperkecil gap antara harapan pelanggan dan layanan nyata dan diberikan perusahaan.